Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati, mahasiswa Universitas Nusa Putra, Prodi Manajemen kelas MN 20G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model keseimbangan CAPM berdasarkan buku portofolio dan investasi menurut karangan Adi Indrawan dan kawan-kawan. Model keseimbangan CAPM, di mana model penetapan harga aset atau capital asset pricing model hampir selalu disebut sebagai CAPM, adalah bagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada aset berisiko. Prinsip dari model ini adalah investor berusaha untuk meningkatkan pengembalian yang diharapkan dari portofolio dan mengurangi risiko pengembalian tersebut. Dalam teori pasar modal, setiap investor diasumsikan mendiversifikasi portofolionya. Menurut model Markowitz, yaitu memilih lokasi di perbatasan efisien yang sesuai dengan referensi risiko pengembaliannya. CAPM memiliki peran dalam keputusan investasi Anda karena CAPM menangkap konsep tingkat pengembalian yang diperlukan untuk suatu saham. Yang penting untuk Anda pertimbangkan ketika mencoba memutuskan saham mana yang akan dibeli. Ini memberi kita prediksi yang tepat tentang hubungan yang harus kita amati antara risiko aset dan pengembalian yang diharapkan. Hubungan ini melayani dua fungsi vital. Pertama, memberikan tingkat pengembalian patokan untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Kedua, model tersebut membantu kita untuk membuat perkiraan yang baik mengenai pengembalian yang diharapkan atas aset yang belum diperdagangkan di pasar. Meskipun CAPM tidak sepenuhnya tahan uji empiris, namun banyak digunakan karena wawasan yang ditawarkannya dan kena akurasinya yang dianggap dapat diterima untuk aplikasi penting. Portofolio pasar adalah portofolio yang mencakup semua aset berisiko dan dilambangkan dengan M proporsi setiap saham dalam portofolio ini sama dengan nilai pasar saham atau harga per saham dikalikan jumlah saham yang beredar dibagi dengan jumlah nilai pasar semua saham. Karena portofolio pasar berisi semua aset berisiko, itu adalah portofolio yang sepenuhnya terdiversifikasi, yang berarti bahwa semua risiko unik untuk aset individu dalam portofolio terdiversifikasi. Secara khusus, risiko unik dari setiap aset tunggal diimbangi oleh variabilitas untuk dari semua aset lain dalam portofolio. Risiko unik yang dapat didiversifikasi ini juga disebut sebagai risiko tidak sistematis, di mana ini menyiratkan bahwa hanya risiko sistematis yang merupakan variabilitas atau risiko yang terdapat dalam semua aset berisiko yang disebabkan oleh variabel makroekonomi yang tetap berada dalam portofolio pasar dan tidak dapat diversifikasi. Premi risiko adalah tambahan pengembalian yang diharapkan investor dengan memperoleh risiko tambahan. CAPM dibangun di atas wawasan bahwa premi risiko yang sesuai pada suatu aset akan ditentukan oleh kontribusinya terhadap risiko portofolio investasi secara keseluruhan. Kesimpulan utama CAPM adalah risiko yang relevan dari setiap sekuritas adalah jumlah risiko yang disumbangkan sekuritas pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Kita dapat menghubungkan pengembalian yang diharapkan atas suatu saham dengan kovariansnya dengan portofolio pasar. Yang terakhir ada capital market line atau CML, di mana menggambarkan kondisi equilibrium yang berlaku di pasar untuk portofolio efisien yang terdiri dari portofolio optimal aset berisiko dan aset bebas risiko. Semua kombinasi aset bebas risiko dan portofolio berisiko berada di CML. Dan dalam keseimbangan, semua investor akan berakhir dengan portofolio di suatu tempat di CML berdasarkan toleransi mereka. Kita dapat melihat hubungan imbal hasil yang diharapkan dan beta sebagai persamaan imbalan dan risiko. Beta sekuritas adalah ukuran yang tepat karena beta sebanding dengan risiko yang disumbangkan sekuritas ke portofolio berisiko optimal.
hubungan imbal hasil yang diharapkan, dan beta dapat digambarkan secara grafis sebagai garis pasar atau SML. CML membuat grafik premi berisiko dari portofolio yang efisien, yaitu portofolio terdiri dari pasar dan aset bebas risiko sebagai fungsi dari standar deviasi portofolio. SML sebaliknya membuat grafik premi risiko aset individual sebagai fungsi dari risiko aset, di mana ukuran risiko yang relevan untuk aset individual yang dimiliki sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik bukanlah standar deviasi atau varian aset, melainkan merupakan kontribusi aset terhadap varian portofolio yang kami ukur dengan beta aset. Demikian penjelasan mengenai keseimbangan model CAVM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.